Ya, bersama kita pagi ini untuk membahas hal ini sudah kami hadirkan dan siapkan 3 orang narasumber ya. Pertama ada Mas Doni Gahraladian selaku tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi Mas Arief. Ya, terima kasih Mas Doni atas waktunya pagi ini. Ada Pak Pandu Riono juga, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi Mas Arief. Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Dan terakhir ini ada Pak Trubus selaku analis kebijakan publik Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Trubus. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih. Ya, kita mau ke Pak Pandu terlebih dulu ya, Vi ya. Jadi Pak Pandu, ini ada beberapa persoalan nih yang saat ini kita hadapi ya Pak Pandu ya. Kalau saya boleh list, yang pertama ini Indonesia kan menjadi salah satu negara yang dilarang untuk kemudian masuk ke wilayah Malaysia kan, terkait dengan COVID-19. Itu pertama. Kemudian yang kedua juga positif rate-nya kita ini masih dibilang cukup tinggi dari 16, meskipun sekarang turun menjadi 13. Dan juga yang terakhir ini yang ketiga, Pak Pandu, ada juga persoalan mengenai angka kasus COVID-19 kita itu sudah 7 kali tercatat ini meningkat sebanyak 300 atau 3.000 setiap harinya. Tanggapan Pak Pandu, apa sih sebetulnya yang terjadi? Yang terjadi, Indonesia belum bisa mengendalikan pandemi. Itu kalau secara singkat, itu artinya kita masih belum berhasil menekan penularan yang masih tinggi dan terus tinggi. Ini kan di atas 10 terus gitu secara nasional dan sempat menembus di atas 15 kalau nggak salah waktu itu. Ini menunjukkan bahwa semakin luas penularan di mana-mana dan tidak ada tanda-tanda penurunan atau pelambanan. Ini artinya bahwa kalau kita tidak segera melakukan upaya yang serius, maka kita akan terus naik sampai akhir tahun pun seperti itu. Atau bisa saja secara skenario terburuk kita masih terus meningkat sampai awal tahun depan. Dan ini merugikan negara kita. Pertama, kita dianggap negara yang belum berhasil mengendalikan pandemi, sehingga penduduk Indonesia mengalami kesulitan untuk berpergian keluar, dan orang luar juga nggak ada yang berani masuk ke Indonesia karena Indonesia belum dianggap aman. Jadi upaya untuk memprioritaskan pandemi itu memang suatu pilihan yang harus dikerjakan secara serius. Pak Pandu, untuk konkretnya mungkin nanti ke Pak Trubus ya, karena selaku analis kebijakan publik. Tapi kan Anda tadi memprediksikan sampai dengan akhir tahun masih seperti ini. Tapi saya yakinnya pemangku kebijakan kita yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia tentu kan mempersiapkan ya segala macam instrumen ya kan untuk yang namanya penanganan. Bahkan kan juga sudah ada namanya Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pak Pandu. Apa catatan Pak Pandu? Catatannya bahwa Komite Nasional dan lainnya itu malah membuat respon ini tidak cepat gitu. Jadi kan seharusnya memang direspon negara langsung lah. Terutama adalah testing kita itu masih sangat terbatas. Padahal prasyarat untuk bisa menangani pandemi adalah mengidentifikasi orang-orang yang membawa virus kemudian diisolasi. Dan karena testingnya masih terbatas, masih banyak orang di luar yang tidak bisa teridentifikasi. Kita melihat gap yang sangat besar antara Jakarta dan di luar Jakarta. Ini kan artinya instrumen yang sudah dikerjakan selama 6 bulan ini tidak berjalan efektif. Hanya testing saja, belum yang lainnya. Dan kita masih harus bekerja keras. Ada data dasar atau benchmarknya gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan dunia, kenapa tadi ada istilah terbatas ya, testing kita masih terbatas? Iya, betul sekali bahwa WHO itu mensyaratkan minimal itu kan 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Nah, itu persyaratan minimal. Karena kan kita harus berlomba dengan kecepatan penularan. Penularan ini sangat cepat sekali dan kita tidak bisa membayangkan kalau kita tidak cepat melakukan testing yang masih harus kita lakukan pelacakan. Kalau testingnya hasilnya menunggunya lebih dari seminggu, itu karena ngantri, itu kita membiarkan sebagian penduduk masih terus melakukan penularan. Jadi pilihannya adalah harus mempercepat kapasitas testing kita, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di luar wilayah Jakarta, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Karena tanpa itu kita akan tidak bisa mengendalikan pandemi ini. Oke, jadi testing yang dititik beratkan. Kalau Pak Trubus melihatnya apa Pak yang menjadi catatan kritis dari sekian banyak mungkin kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah?
menurut saya sih karena kebijakannya itu ya kan sejak keluarnya Perpres 82 itu kan kemudian arahnya itu lebih ke penekanan ke ekonomi kan gitu, karena kegiatan-kegiatan umum dibuka pada akhirnya persoalan public health-nya yaitu penularan COVID-nya jadi seperti kurang mendapat perhatian gitu, meskipun kalau dikata begitu juga pemerintah mengatakan perhatiannya sama, tetapi saya kira lebih efektif pada saat dulu ada istilah gugus tugas kan gitu, gugus tugas COVID kalau lihat ini, karena apa? Persoalannya kemudian dengan adanya komite penanganan COVID dan PEN ini, itu pada akhirnya kita dihadapkan para birokrasi yang sebenarnya malah istilahnya menurut saya jadi gemuk dan lamban gitulah. Jadi pengambilan keputusan jadi lamban itu persoalannya. Nah yang kedua menurut saya itu kita kan Bapak Presiden berkali-kali mengatakan rem dan gas ya. Sekarang pada saatnya itu ngerem itu, karena kalau nggak direm ya kegiatan-kegiatan itu, kegiatan ekonomi terutama itu akan berdampak terus mobilitas masyarakat yang tinggi. Jadi sekarang kembali saja fokuskan dulu kepada persoalan publik. Toh masyarakat sekarang posisinya udah takut kok gitu, mau kemana-mana takut ya kan. Nah, kondisinya takut dan kita juga malah dulu kita mentang lockdown, sekarang malah kita di lockdown negara lain, kan itu menyakitkan menurut saya. Jadinya kita secara internasional kan gitu. Jadi masyarakat mau kemana-mana nggak bisa, ke Malaysia aja yang sama-sama saudara kakak seperguruan itu kita ternyata nggak bisa. Nah, ya, jadi artinya apa? Artinya ini menjadi pertimbangan tersendiri. Yang ketiga menurut saya, cobalah kebijakan ini yang kaitannya dengan penegakan protokol kesehatan ini, itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu cobalah berkoordinasi secara ketat itu loh. Jadi jangan semua kebijakan itu pada akhirnya cuma seolah top down, tapi pada akhirnya masyarakat nggak mematuhi. Contohnya yang terakhir soal ini aja, soal pilkada saja, pendaftaran tanggal 4 sampai tanggal 6 kemarin itu banyak yang berkerumun-kerumun, arah-arahan, bukan ada yang meninggal juga karena itu di Maluku. Itu kan contoh karena peraturan PKPU nomor 6 dan nomor 10 itu nggak dipatuhi gitu loh. Jadi ini kenapa? Lah ini berarti kan edukasinya ada yang gagal di situ. Nggak, karena yang keempatnya menurut saya pengawasan. Nah, pengawasan ini selama ini kita lemah. Kalau mau mengatakan begitu gugus istilahnya kok kegiatan-kegiatan perekonomian dibuka, maka harusnya kan pengawasannya kan ketat sekali gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan karena pengawasannya lemah, pada akhirnya kemudian masyarakat ya abai gitu. Pengawasan lemah itu kan seharusnya kan bisa dihindari Pak Trubus, karena kan beberapa pemangku kebijakan di komite penanganan itu kan langsung dijabat oleh Menko dan menterinya juga. Contoh misalnya kayak pasar, kerumunan pasar dan lain sebagainya, itu kan ada Menko di situ, ada kementerian yang terkait juga, perdagangan dan lain sebagainya. Soal pilkada juga ada Mendagri juga dan aktif juga di komite penanganan COVID. Anda melihatnya pengawasan yang dilakukan oleh para menteri-menteri ini kurang menggigit kah atau seperti apa? Iya, menurut saya memang kurang greget gitu loh. Jadi kurang spirit of the corps-nya itu kurang. Jadi ini harus disentil, harus didorong bagaimana para menteri ini haruslah mengawasi secara langsung sehingga pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi gitu loh. Meskipun kan sebenarnya kalau dilihat secara ini orangnya tetap itu sama, kementeriannya ya kementerian yang sama. Bahkan terakhir soal vaksin itu perpres ya tentang vaksin itu yang belakangan juga tetap kesehatan kan gitu, dan wakilnya juga dari BUMN kan, artinya dari kementerian itu juga gitu ya. Jadi menurut saya ini memang persoalannya bagaimana kemudian lelet dan lambatnya ini ada persoalan di faktor koordinasi gitu loh. Jadi koordinasinya yang lemah menyebabkan juga pada akhirnya pengawasannya jadi lemah. Nah, persoalan ini kemudian kan kita dihadapkan pada bahwa negara ini berhadapan dengan negara lain. Nah, warga Indonesia ini kan warga yang sifatnya mobilitasnya tinggi di dalam internal sendiri, di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sekarang kalau kita mau ke Malaysia juga nggak bisa, ke negara lain juga nggak bisa, meskipun Indonesia tidak sendirian. Tetapi ini persoalannya bukan sesederhana itu. Artinya sejelaskan Pak Pandu tadi, kita negaranya jadi nggak aman, kita nggak nyaman gitu. Jadi orang itu kita dikatakan nanti pengendalian COVID-nya jadi tidak terkendali, atau bahasa kasarnya jadi gagal kan gitu. Kalau sampai gagal seperti dikatakan Reuters itu kan kita berbahaya gitu loh. Jadi kita fair-fair aja lah, kita buka bahwa kita ada sesuatu yang kurang optimal, sesuatu yang kurang maksimal, sehingga dalam hal ini menurut saya kebijakan-kebijakan yang sudah dibangun ini jangan berubah-ubah terus gitu. Kalau sanksi sudah sebenarnya kan tidak perlu seperti Inpres nomor 6 tahun 2020. Itu kan sanksi itu pada akhirnya kan juga nggak efektif juga di masyarakat, karena
Ya karena pada ini daerah masing-masing menerapkan dengan cara-cara yang berbeda-beda gitu. Jakarta sanksi dendanya 250, bayangkan untuk Jawa Barat saja cuma 100.000 kan gitu, malah Tangsel cuma 50.000. Kita tangkap poinnya Pak Trubus. Kita Ya. nanti akan tanyakan mengenai catatan-catatan dari Pak Trubus dan juga Pak Pandu kepada Mas Doni, tapi saat lagi kita akan kembali hadir.